Mulai saja ya, Mas Marcel. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Tadi ada yang sudah login juga. Selamat malam, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Bersama saya Ahmad Dhani Wicaksono, SKMM. Nanti kita akan melanjutkan materi untuk pengenalan ya lebih lanjut di pertemuan web kedua. Untuk web ketiga, mohon maaf ya, pertemuan web ketiga ya. Kemarin web kedua kita sudah bersama-sama mulai mengerjakan contoh tugas yang ada di e-learning teman-teman. Nanti di pertemuan selanjutnya yang hari ini kita juga akan membahas beberapa materi ya tentunya yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Saya izin share screen biar tidak terlalu malam begitu ya. Saya izin share screen sebentar ya. Oke, sudah masuk ya. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang analisis dan visualisasi data, lanjutan dari pertemuan yang kemarin begitu ya. Nanti kita akan membahas tentang definisi dan karakteristik data yang hilang. Kita juga nanti akan membahas tentang teknik penanganan data yang hilang juga. Lalu kita akan belajar cara membaca dan juga menganalisis regresi ya, dengan cara eksplorasinya juga tentunya. Dan juga nanti kita juga akan mencoba ya mencari contoh analisis regresi dan latihan soal seperti biasanya begitu ya. Oke, langsung saja sambil menunggu yang lain ya biar tidak terlalu lama karena di web hari ini memang agak lebih panjang ya materinya ketimbang web yang kedua kemarin. Shortcode-nya pun juga jauh lebih panjang sebenarnya ya. Walaupun soalnya kemarin di trialnya ada satu soal tapi ada ABCDE begitu ya. Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan apa yang disebut definisi dan karakteristik dari sebuah data yang hilang ya. Jadi definisi data hilang itu sendiri ya bisa dikatakan ada data yang mengacu pada situasi di mana beberapa nilai dalam dataset itu tidak tersedia atau istilahnya korup ya, begitu ya. Jadi data-data yang hilang itu memang tidak hanya berupa teks, video ya ataupun file ya, memang memiliki kecenderungan bisa terjadi karena itu faktor human error ataupun juga faktor dari si device itu sendiri. Namun masalah umum dalam analisis data ya dapat terjadi kenapa kok data itu hilang ya, mungkin kesalahan pada pengumpulan data ya, kerusakan data itu atau respon dalam survei itu juga bisa menjadi sebuah data itu hilang. Jadi teman-teman nanti yang semester akhir atau mungkin yang sedang mulai menyusun untuk skripsinya ya, jadi hati-hati dalam melakukan survei atau mengisi membuat kuesioner kepada kuesioner ya kepada penelitiannya, karena takutnya kalau datanya itu tidak valid nanti atau bisa terjadi juga datanya menghilang begitu. Jadi data hilang ini juga dapat dipengaruhi berdasarkan hasil analisisnya, terus penyebaban biasnya seperti apa, dan juga validitas dan reliabilitas penelitian itu sendiri. Nah, data yang hilang ini kalau dulu ya itu bisa dicoba untuk melakukan kuesioner ulang ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada datanya yang kurang komplit ketika menyusun skripsi begitu ya, atau seminar proposal, jadi mulai dicek benar pengisian datanya itu harus tepat ya. Kalau di dunia analisis dan visualisasi data ya, tipe-tipe data yang hilang itu ada 3 ya. Yang pertama ada MCER ya, ada missing complete at random, lalu ada MIR atau missing at random, lalu ada yang terakhir MNIR atau missing not at random. Jadi tipe-tipe data hilang ini biasanya terjadi secara acak begitu ya atau random begitu. Yang pertama missing complete at random, di mana datanya hilang ini tanpa pola tertentu ya. Contohnya tidak ada hubungan antara data yang hilang dan variabel data aset. Nah, misalnya ada seorang responden ya secara acak itu lupa ya mengisi satu pertanyaan begitu, atau satu surveyor ya dia lupa mengisi, ataupun juga dia
melewatkan. Karena apa? Karena tidak terikat dengan di survei ya. Misalnya dia nggak mau isi satu kolom karena yang tidak sesuai dengan dia, misalnya itu bisa menyebabkan missing completely at random atau MCR. Lalu yang kedua ada missing at random, di mana data hilang itu tidak sepenuhnya acak ya, tetapi juga bergantung pada informasi yang ada di dataset itu sendiri atau data asetnya yang ada di Excel atau di Python atau di RStudio teman-teman. Contohnya jika ada seorang respon perempuan ya, dia cenderung tidak menjawab pertanyaan tentang pendapatan ya, itu karena itu sensitif mungkin ya. Tetapi jawaban tersebut dapat diprediksi dari variabel seperti tingkat pendidikan, lama bekerja, begitu ya. Jadi dalam pengisian kuesioner itu juga ada beberapa kuesioner yang si apa namanya, si subjeknya itu nggak mau ngisi ya, karena ya itu tadi ada yang tidak ingin ditampilkan begitu, itu juga ada, itu bisa menyebabkan missing at random atau MIR. Nah begitu juga di data analis ketika teman-teman input di Excel ya, ada beberapa data yang mungkin value ya, pagar value begitu, mungkin tidak bisa terbaca, itu juga bisa menyebabkan missing at random. Lalu ada juga missing not at random ya. Jadi bedanya kalau yang tadi at random, kalau ini not at random. Kalau yang tadi itu sepenuhnya karena acak ya, jadi random gitu. Kalau yang ini bergantung pada informasi yang tidak ada dalam datasetnya. Misalnya ada seorang individu dengan pendapatan tinggi ya, mungkin enggan melaporkan pendapatannya dalam survei ya, karena dia mungkin kurang suka ya kalau pendapatannya itu dieksplor begitu ya, jadi dia enggan untuk mengisi survei itu tersebut. Nah tipe-tipe data hilang ini biasanya kalau di survei ya, nanti kalau teman-teman di pengumpulan seminar proposal atau skripsinya itu biasanya karena subjeknya tidak mau ngisi atau lupa mengisi ataupun terlewat. Nah bagaimana Pak apabila itu terjadi ya, jika data-data hilang itu terjadi ketika survei, teman-teman bisa melakukan survei ulang ya terhadap orang tersebut ataupun mengganti subjeknya dengan catatan yang sama ya, value-nya sama begitu. Karena apa, nanti juga akan berpengaruh pada analisis sensitivitasnya itu tadi. Jadi setelah data tadi hilang ya, kalau setelah data hilang itu tidak segera ditangani, itu akan menyebabkan risiko yang fatal ya. Itu kita contohkan kalau deskripsi seperti itu ya, kita harus tag ulang istilahnya atau survei ulang begitu. Tapi kalau di dunia analisis dan visualisasi data yang hilang atau value not available itu ya, di Excel-nya maupun di database SQL-nya atau di datasetnya, itu menyebabkan analisis sensitivitasnya menjadi menurun ya. Jadi penyebabnya bisa menyebabkan dampak yang luar biasa di datasetnya, atau metode penanganan data yang hilang itu juga bisa membuat ya data-data tersebut menjadi tidak valid begitu. Nah, itu tadi tipe-tipe yang data hilang, ada missing complete at random atau MCR, ada missing at random atau MIR, dan juga missing not at random atau MNIR. Nah, penyebab data yang hilang itu apa sih Pak? Ya tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Jadi yang pertama ada mungkin salah ngumpulin datanya. Misalnya sensor atau perangkat ukurannya gagal merekam data. Misalnya data-data sensoring ya, misalnya untuk mengukur tinggi badan ya, mengukur tekanan tekanan suhu tubuh begitu ya. Data-data tersebut dulu digunakan pada era-era COVID ya. Jadi bisa juga terjadi missing data atau datanya bisa hilang atau bahkan mungkin tidak valid ya, karena ada sensor itu tadi yang error begitu istilahnya, atau gagal merekam data dengan baik. Lalu ada juga karena non-respon ya, seperti tadi ya, dia tidak mau menjawab, abstain begitu, karena pertanyaannya nggak sesuai atau mungkin dia merasa tidak enak untuk mengisinya begitu, itu juga bisa. Lalu juga kerusakan data ya, atau data yang hilang karena kerusakan, filenya korup ya, tidak terbaca atau hilang ya, ke format ya, macam-macam ya. Jadi memang kalau kerusakan data ini kalau dulu sering sekali ya, kalau sekarang sudah ada drive, teman-teman bisa meng-backupnya di drive ataupun di hard disk kalau yang masih punya hard disk ya. Jadi untuk menghindari adanya data yang hilang begitu atau losing data. Lalu ada yang keempat, ada prosedur penanganan data ya. Penyebab data hilang itu karena salah ngimport ya, konversinya error, memproses data. Contohnya ada beberapa aplikasi ya atau software yang ketika kita explore Excel aja itu dia nggak
nggak kebaca. Jadi formatnya harus .csv ya, atau mungkin dia harus pakai CSV UT8 begitu ya, macam-macam. Contoh juga seperti kalau teman-teman pakai Word ya, misalnya di kantor teman-teman itu ada komputer atau laptop yang jadul ya, Word-nya masih Word pakai 2010 begitu. Ketika teman-teman edit di laptop teman-teman sendiri yang Word-nya udah 2020-an begitu ya, ketika nanti diekstrak di laptop atau di PC komputer kantor, nanti akan filenya itu berubah. Karena apa ya, itu tadi ada versi yang berbeda. Nah, itulah yang juga bisa menyebabkan data hilang, yaitu prosedur penanganan datanya yang salah, baik itu mengimpor, mengonversi, memproses, membackup, dan lain sebagainya. Dampak data yang hilang yang pertama apa sih Pak? Yang pertama ada biasnya data. Jadi data yang hilang tadi dapat menyebabkan estimasi yang bias ya. Jika pola data hilang itu tidak diperhitungkan dengan benar ya, seorang data analis tidak tahu ya pola patternnya itu datanya seperti apa, itu juga bisa menyebabkan bias, jadi tidak valid begitu ya. Lalu ada yang kedua yaitu penurunan kekuatan statistik ya. Jadi nilai statistikanya juga menurun, kehilangan data itu dapat mengurangi sampel efektivitasnya ya begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kesulitan dalam mengeneralisasi ya. Jadi hasil analisis mungkin tidak dapat digeneralisasi karena itu tadi ya, datanya tidak konkret begitu. Kemudian ya, ada namanya metode deteksi data yang hilang. Teman-teman bisa melihat ya, jadi untuk analisis deskriptif dan juga visualisasi data, teman-teman kemarin di pertemuan kedua dengan saya sudah kita bahas tentang analisis deskriptif dan juga visualisasi datanya itu seperti apa. Kemudian untuk data-data yang hilang ini biasanya kalau di visualisasi data, plotnya atau grafiknya itu tidak terlihat, ada pemutusan ya, atau missing data metrik biasanya. Itu kalau di RStudio muncul notifikasi di heatmap-nya. Nah, kemudian teknik untuk penanganan data yang hilang seperti apa? Ya, mungkin menghapus baris kolom ya, daripada kita mengupload data yang tidak sesuai karena kita nggak tahu patternnya, mungkin bisa diganti variabelnya atau menghapus baris atau kolom ya, yang data yang hilang tadi. Karena itu cocok untuk kasus-kasus seperti MCR ya, dengan jumlah data yang hilang misalnya sedikit ya, begitu, mungkin 1 atau 2. Lalu ada juga namanya imputasi ya, imputasi data sederhana. Ini dia istilahnya meraba-raba, mengira-ngira dengan menggunakan teknik adanya namanya mean, median, modus dari data yang tersedia. Jadi dia istilahnya itu mengira-ngira dengan menggunakan teknik imputasi ya, mengimplementasikannya kira-kira data yang hilang ini dari dataset yang ada dengan teknik mean, median, dan modus itu memunculkan nilai berapa begitu. Lalu ada juga metode yang ketiga yaitu imputasi berganda ya, atau disebut dengan multiplate imputation, di mana data yang hilang tadi ya, beberapa setnya itu mungkin dapat melakukan analisis ya secara terpisah. Jadi biasanya dikopas dulu begitu Excelnya ya, di di sheet yang lain, kemudian dia melakukan pemindaian data ya, baik itu menggunakan mean, median, dan modus, namun tidak menghilangkan dataset aslinya. Di industri sekarang ya, di industri AI juga biasanya kalau ada data yang hilang, dia bisa dilemparkan ke cloud AI, ada ke ChatGPT begitu. Jadi dia suruh mencari data yang kira-kira mirip ya dari dataset tersebut. Apakah hasilnya maksimal Pak? Ya, sejauh ini tingkat akurasinya ya dari yang saya coba itu juga lumayan ya, sekitar 90%. Namun juga perlu diingat karena prompting dalam AI itu juga berpengaruh. Teman-teman ketika menyuruh dia itu juga harus ada before-nya, ada sebabnya, akibatnya apa, baru dia nanti bisa membuat decision ya, atau pengambilan keputusan untuk mengisi data yang kosong itu tadi dengan baik dan benar. Lalu yang selanjutnya ada modeling predictive imputation, di mana teman-teman kemarin sudah belajar ya menggunakan model analis regresi. Tapi kalau nanti kita akan belajar dengan Klinas Regbers, ada regresi ya, macam-macam ya, untuk memperkirakan nilai yang hilang. Jadi ini sama metodenya, jadi memperkirakan ya. Kalau tadi ada imputasi sederhana dan berganda, ini ada namanya modeling predictive imputation atau MPI ya, di mana itu dia menggunakan Klinas Regbers atau
kira-kira yang terdekat itu seperti apa, tetangga terdekatnya seperti apa. Nah, itu tadi teknik-teknik penanganan data yang hilang ya. Ini ada beberapa contoh yang cara penggunaan data yang hilang di RStudio ya. Jadi ada yang biru-biru ini NE atau not missing value ya. NA-nya itu tidak terdeteksi ya. Seperti kalau kita ujian tes itu ya, ada deret berganda begitu ya. Jadi kita suruh kira-kira memprediksi ini angka berapa begitu ya. Teman-teman pasti juga bisa menggunakan rumus matematika untuk mencari pola atau patternnya ya. Misalnya di sini kita lihat ada data ya, dataset yang hilang adalah ada 25, 30 NA ya. Kemudian 40, 35, 50 NA lagi ya. Kemudian digunakan di shortcut di RStudio ya. Teman-teman bisa menggunakan library-nya untuk memanggil si NA itu tadi. Nah, perintah ini untuk menambahkan aset di konsol RStudio ini bisa dicoba ya. Nanti di teman-teman kita coba sekaligus trial and error di latihan soalnya nanti. Oke. Lalu ada juga contoh misalnya tadi ada dataset yang hilang NA-nya ya, atau angkanya saja itu isinya begitu ya. Kalau sekarang itu yang hilang per kolomnya, satu set gelondong begitu ya. Satu set true all false-nya itu NA, tidak terdeteksi begitu ya. Jadi untuk itu juga teman-teman bisa menggunakan shortcut ya, yang juga menghitung total data yang hilang dari aset itu menggunakan sum is.na lalu datanya dipanggil. Itu shortcut bawaan dari si RStudio begitu ya. Teman-teman pasti tadi sudah install RStudio ya di pertemuan ini, karena pertemuan kemarin kita pakai RGUI ya, karena ada beberapa mahasiswa yang tanya ke saya, Pak, kalau pakai RGUI boleh Pak? Boleh ya, karena baru pembelajaran begitu. Jadi sekarang nanti kita pakai full set RStudio dan juga tetap pakai Notepad++ untuk belajar shortcutnya. Kalau mau pakai yang lain-lain ya boleh ya, pakai Dreamweaver, pakai apa lagi ya, pakai VS Code ya, boleh-boleh saja, disesuaikan saja. Itu hanya untuk mempermudah teman-teman ya. Selanjutnya ada berikut beberapa contoh cara untuk penanganan data yang hilang di R ya, seperti missing data yang tadi ya, ada age, number, dan income ya, yaitu sama juga nanti kita harus memakai shortcut. Lalu ada contoh imputasi data yang hilang ya, jadi menggunakan coding data $h ya, seperti yang tadi dimasukkan, yaitu variabel min ya, kayak rumusnya mean ini ya. Jadi memperkirakan berdasarkan minnya. Lalu mengisi data yang hilang di median ya juga sama. Codingnya sama, data $h is.na, data $h manggil data is true ya, tapi yang beda cuman ini codingnya, dia mengisi data yang hilang menggunakan metode min ya. Nah, ini menggunakan metode median ya. Lalu juga bisa Pak menggunakan library mice atau library mice yang ada di RStudio, di mana teman-teman harus input data ya, ada berapa, max berapa begitu ya. Nah, teknik-teknik ini sebenarnya teman-teman bisa pelajari ya, di Google juga banyak sekali. Namun cara membaca shortcutnya sekali lagi memang harus diperhatikan sekali. Cara teman-teman mendeklarasikan coding ya, seperti pertemuan yang sebelumnya, membaca coding, mendeklarasikan coding juga harus sesuai ya, karena itu adalah pattern dari teman-teman semua ya. Pak, kalau di industri sekarang apakah masih penting Pak ya membaca coding? Menurut saya masih penting karena basicnya itu ada di situ ya. Jadi saya itu juga ngajar di AI Agent begitu ya. Jadi kita pakai N9 begitu, N8N. Jadi ya tetap sama, kita harus punya basic yang bagus dalam menampilkan shortcut. Karena di N8N juga nanti memanggil si JSON-nya ya. Jadi .json-nya itu juga pakai shortcut membaca coding. Jadi nggak melulu tinggal drag and drop, itu juga nggak, tetap ada 1 atau 2 kali kita melampirkan shortcut juga begitu. Jadi dasarnya juga teman-teman harus memperhatikan. Nah, bagian pertama yang kita cari ya, kalau kita menggunakan rumus min tadi ya, kita bisa mendeklarasikan codingnya data $h ya, seperti ini. Lalu kita masukkan min data
na.rm sama dengan true ya. NaRM true ini artinya diabaikan nilainya atau not available begitu. Digunakan untuk menggantikan nilai EA ya, NA ya, itu adalah yang tadi na.rm sama dengan true, yaitu shortcode dari si R ya. Terus teman-teman nanti bisa muncul di situ ya. Sebelumnya ada ID-nya 3, age-nya tidak diketahui ya. Income-nya segitu. Terus umurnya nomor 7, umurnya NA, income-nya 7.500. Nah, sesudahnya setelah kita melakukan shortcode rumus tadi, data $age is.ni, muncul age-nya ya dengan menggunakan teknik meraba-raba, mengira-ngira, yaitu dengan metode min ya, dari rata-rata yang ada. Nah, kalau tadi dengan min, sekarang dengan median ya. Jadi yang tidak diketahui itu income-nya ya. Jadi sama juga tekniknya, hampir seperti dengan si main tadi. Median ini juga digunakan untuk mengira-ngira ya, meraba-raba dari dataset yang ada. Kalau tadi pakai min, sekarang pakai median. Kuncinya apa Pak? Ya kuncinya sama saja ya. Yang penting datasetnya itu nggak banyak. Kalau masih di bawah 500 mungkin teman-teman masih oke pakai min dan median. Tapi kalau data itu real time-nya cepet banget ya, seperti mungkin data kemarin COVID begitu ya, naik turunnya cepet sekali ya. Mungkin itu juga harus diperhatikan lagi untuk menggunakan shortcode min atau median. Nah, kalau datanya eksplosif itu Pak atau secepat itu ya, shortcut yang digunakan adalah menggunakan library mice atau multiplet imputation, di mana teman-teman harus manggil dulu nih ya library mice-nya dari CL Studio di library kurung buka mice begitu ya. Kemudian baru diinputkan data ya kita deklarasikan variabel m-nya apa, m-aksinya berapa, kemudian jumlahnya sheet datanya berapa, baru nanti di summary begitu. Lalu kalau sudah di print complete. Kenapa kalau di library mesh ini jauh lebih panjang sih Pak shortcutnya? Iya, karena di library mesh ini memang bawaan dari CL Studio. Teman-teman bisa mencari data yang hilang menggunakan teknik library mesh untuk multiplet imputation. Nah, library mesh ini biasanya digunakan untuk data-data yang cepat banget tadi ya, seperti yang saya sampaikan ya. Kalau si min dan median ya masih datanya tidak terlalu banyak begitu. Kesimpulannya apa Pak? Ya kesimpulannya kalau ada data yang hilang, teman-teman jangan panik dulu, cari dulu metode yang mau digunakan, mau pakai min, median atau mice, library mice itu tadi. Jika menggunakan R ya, jangan bisa menggunakan bahasa R. Tapi jika teman-teman menggunakan Python langsung ya, juga bisa menggunakan langsung di mice ya. Hampir sama shortcutnya, mungkin hanya berbeda di library-nya. Bisa di search di Google begitu untuk library di Python. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau di min ini biasanya lebih sederhana dan cepat, cuman yaitu dia tingkat akurasinya masih ada di bawah yang lain karena terlalu banyak outlier begitu. Lalu ada median ya, ini juga lebih stabil, tapi juga sama masih mempertimbangkan hubungan antar variabelnya, juga harus dilihat sekali lagi. Nah, ini yang terakhir punyanya si mice ya, ini lebih akurat ya codingnya, tapi lebih panjang ya, jadi lebih lambat. Kalau shortcutnya kan nggak sedikit ya Pak, agak panjang seperti tadi 3 bar mungkin ya, 3 bar shortcut begitu. Jadi kalau si ini kan 3, oh ini lebih 5 ya, itu 2, 3, 4, 5, kalau ini 3 begitu. Nah, terus kapan dipakai Pak? Ya min median untuk latihan-latihan dulu aja, data-data kecil mungkin di bawah 500, 200 atau mungkin 100 data ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau latihan analisis data hilang itu pakai min atau median. Lalu kalau untuk yang mice ya pakai seperti statistik itu smart ya, itu bisa untuk melihat data. Misalnya kalau dulu itu ada ada comment center begitu ya, kalau di perusahaan-perusahaan teman-teman ada comment center begitu, dia bisa melihat data secara real time ya, atau RTO-nya datanya terlihat. Itu bisa menggunakan metode mice apabila library mice ya, apabila ada data yang hilang begitu.
Lalu selanjutnya ya kita akan melanjutkan, tadi adalah definisi dan juga metodenya untuk data hilang. Sekarang ada teknik penanganan datanya ya. Jadi missing data itu kalau nanti kita pakai di RStudio ya, R ini kelebihannya kalau mencari data yang hilang sebenarnya jauh lebih bagus ya kalau saya pakai. Jadi kalau teman-teman pakai AI juga boleh, tapi menurut saya itu tadi AI itu sensitif jika kita promptnya benar, promptnya bagus dan juga ada before afternya. Tapi kalau kita tiba-tiba execute di situ, kadang juga nilainya masih jauh di bawah si library mice. Tapi di RStudio ya memang sudah ada fitur dari si RStudio. Ketika ada data yang hilang atau missing data, teman-teman bisa menganalisanya ya menggunakan teknik-teknik dan fungsi yang ada di R itu tadi, di pemrograman R ya. Nah ini shortcutnya jauh lebih simple ya, karena teman-teman cukup panggil library-nya ya, mengecek data yang hilang itu di RStudio. Kita cek dulu data apa yang hilang begitu ya. Itu menggunakan rumus call sum is not the data. Jadi kolomnya itu seperti apa, terus menghitung jumlah data yang hilang dari seluruh data aset juga ada. Codingnya cuma satu bar ini ya, sum kurung buka is not datanya apa begitu. Kemudian tadi memeriksa terus menghitung total jumlah. Dia juga bisa melihat visualisasi data yang hilang. Tinggal teman-teman ketik aja promptnya library.ggplot to library naniar dan fish underscore miss data. Nah, itu untuk mengecek data yang hilang. Jadi shortcutnya jauh lebih simple. Kalau teman-teman mau dicoba semua juga boleh. Di RStudio memang lebih memudahkan apabila ada missing data ya. Lalu jika sudah ketemu datanya mau dihapus juga teman-teman nggak perlu import Excel-nya terus dihapus satu-satu. Kalau mungkin datanya 100 masih bisa ya di petani begitu ya, atau di istilahnya dicek-cek satu gitu. Nah, kalau datanya ribuan misalnya ada ratusan ribu pelanggan Gojek begitu, atau mungkin teman-teman kerja di startup IT begitu ya, suruh menghapus data satu-satu kan ya memakan waktu ya. Itu bisa menggunakan teknik namanya menghapus baris dan dari data yang hilang dengan data underscore clean kurung buka strip na.omit kurung buka data. Nah itu shortcut bawaan dari CR ya, CR Studio terutama. Lalu untuk menghapus kolom juga ada seperti itu, data underscore clean kurung buka strip data buka koma kolom sum is not data, terus datanya dimasukkan sama dengan 0. Nah jadi cuma satu bar. Nah itu adalah rumus di RStudio ya. Lalu ada yang ketiga yaitu mengisi data yang hilang. Jadi datanya tadi dicek ya, terus datanya dihapus, lalu mengimputasinya. Kalau tadi kita pakai min, mode, median, dan modusnya serta library match-nya itu lumayan panjang ya. Tapi kalau di RStudio bisa langsung dikompilasi jadi satu shortcut ya. Teman-teman tinggal masukkan shortcutnya library mice, langsung diinput data sama dengan ya metodenya diisi prediktifnya aja ya. Jadi untuk mengisi data yang hilang nanti kita akan mencoba di latihan soalnya begitu. Lalu ada juga mengisi data lain ya. Ini biasanya digunakan untuk prediksi, data prediktif. Jadi data yang hilang min, median, modusnya tapi yang bersangkutan begitu ya. Ini juga jarang digunakan sih sekarang karena sudah ada AI ya kalau di data-data lain itu. Nah, selanjutnya ada menggunakan paket spesifik ya. Jadi saya biasanya sudah dari kampus juga sudah menyediakan ya. Ada shortcut panjang satu begitu ya, yang paket komplit jadi diinstal di awal RStudio. Tujuannya untuk memudahkan apabila ada data yang hilang, menggunakan paket spesifik untuk penanganan data yang hilang ya. Ada paket mice, ada Miss Forest ya. Jadi Miss Forest ini pakai untuk algoritma random ya. Biasanya untuk data-data yang sampelnya banyak itu bisa menggunakan si Miss Forest juga. Menggunakan visual untuk memproses data juga bisa ya. Shortcutnya seperti sama tadi. Kita akan membahasnya di ujian tadi, di latihan soal nanti ya. Lalu ada ini juga teknik penanganan data ya. Ini shortcut yang sudah teman-teman baca di mana, di
e-learning ya, teman-teman bisa baca. Ini saya juga kemarin mencoba shortcut ini, ternyata berhasil ya. Jadi ada pagar-pagarnya ini, maksudnya seperti yang tidak dibaca. Log dataset, kodenya ini. Memeriksa data hilang, kodenya ini. Menghapus baris, kodenya ini. Kodenya ini ya. Mengisi data hilang dengan pakai di MVR, pakai library. Miss Forest pakai ini. Kalau mice, nah nanti kita pakai mice ya. Codingnya seperti ini. Nah, menarik ya. Jadi cara membaca codingnya itu kalau yang lainnya mungkin bisa sampai 5 atau 6 bar ya. Jadi di RStudio bisa 1 bar aja. Kecuali kalau teman-teman mau manggil library-nya ya. Seperti visualisasi data yang hilang kan memvisualkan itu banyak ya. Jadi seperti di pertemuan yang kedua kemarin ya, melakukan deklarasi. Nah, cara membaca codingnya juga tadi sudah saya jelaskan ya. Teman-teman bisa melihat sampelnya seperti ini. Misalnya ada data yang hilang di kolom berapa, begitu ya. Jadi tidak isinya aja, labelnya juga bisa diganti. Nah, itu tadi cara membaca shortcut-shortcutnya. Kita bisa belajar sambil mencoba latihannya begitu ya. Di ringkasan-ringkasannya sudah saya bikinkan. Jadi untuk membaca alur kerjanya seperti ini ya, teman-teman. Ini sudah saya simpelkan begitu. Jadi coding ini untuk ini ya begitu. Coding itu untuk itu. Jadi data quarterly biasanya untuk memanggil dataset bawaan dari si RStudio, baik itu di Excel, di SQL, apalagi di ya pokoknya di servernya begitu ya datasetnya. Kalau ada call-sum untuk menghitung jumlah yang tidak ada di dalam kolong ya, atau deteksi data yang hilang. Kalau menghapus pakai codingnya na.omit ya. Terus untuk input sederhana bisa pakai min, median ya, silahkan. Terus untuk Miss Forest dan KNN input itu untuk berbasis kedekatan. Itu biasanya untuk ada tambahan AI-nya, shortcutnya di situ. Kalau ada Miss Forest ya untuk berbasis random forest ya. Lalu seperti tadi ada mice, library mice, dan juga agree ya, visualisasi data yang hilang. Nah, memang banyak sekali ya yang harus dibaca shortcutnya. Namun kita akan buat sesederhana mungkin sambil nanti kita akan mencoba latihan soalnya begitu. Lalu ada analisis regresi tentang cara eksplorasi ya. Kita lihat di sini, oke. Ini teman-teman juga sudah dapat di e-learning ya tentunya. Jadi kita akan bahas tentang analisis regresi, pengumpulan dan persiapan data, eksplorasi awal ya. Ini contoh shortcutnya. Nanti akan kita coba di latihan. Lalu juga ada analisis korelasi, di mana ini nanti menunjukkan metrik begitu ya, hasilnya begitu. Ya biasanya digunakan untuk data 500-an ya kalau korelasi ini. Dan juga model analisis regresi yang pengumpulan dan persiapan data juga lumayan banyak ya. Jadi di RStudio ini biasanya digunakan untuk dataset lebih dari 300-400 ya. Jadi biasanya mulai dari start 500 data. Kalau pakai Excel gimana Pak? Ya boleh-boleh aja ya. Selama cuma 3 kolom atau 3 set begitu. 3 kolom atau 3 variabel maksud saya. Tapi kalau variabelnya sampai 200 gitu gimana? Bukan sampai Z aja tapi sampai AA ya begitu, AB, AC gitu ya, panjang gitu. Nah, kalau di Excel mungkin teman-teman bisa pusing sendiri bacanya ya. Tapi nanti kalau di RStudio kita akan mencobanya begitu. Tapi apakah bisa Pak sih pakai si Excel? Bisa aja ya. Nanti teman-teman tinggal di format ke .csv, tinggal diekspor begitu. Nah, shortcut-shortcutnya ini juga sudah ada di pertemuan di e-learningnya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah download materinya. Jadi ada contoh di R itu untuk memanggil regresi berganda, uji asumsi model juga ada. Jadi ini seperti SPSS juga ada sebenarnya di RStudio. Tinggal nanti teman-teman mau yang menggunakan yang mana. Ini juga penanganan masalah dalam model juga ada. Shortcutnya juga lumayan panjang ya. Nanti kita coba saja daripada nanti teman-teman bingung ya. Jadi untuk training di pertemuan web ketiga ini memang pemahamannya lebih mendalam ketimbang yang kedua kemarin, karena yang kedua itu kita basic on dasarnya. Jadi teman-teman mungkin shortcutnya jauh lebih simple ya, lebih sederhana.
Tapi ini kita sudah masuk ke RStudio, itu kita menggunakan library dan juga teknik-teknik prompting yang ada atau teknik coding yang ada di RStudio begitu. Implementasi dan pelaporan hasil ya, contohnya di R seperti ini, lebih sederhana sebenarnya, cuma 2 bar kolom coding ya, pakai plot, pakai apply begitu. Apply itu ya fungsinya untuk manggil shortcut-nya begitu ya. Untuk memanggil tampilan apa namanya itu ya, warna begitu seperti yang kemarin dulu, dia pakainya apply kalau di RStudio. Selanjutnya ada contoh analisis regresi linear sederhana ya. Nah, ini contohnya sampai seperti yang kemarin ya, scatter plot begitu ya, tapi ada tampilannya naik begitu ya, true regression line, berarti garisnya itu bergerak naik gitu ya, grafiknya bagus begitu, mungkin sahamnya bagus begitu. Di saham itu juga pakai seperti ini ya, jadi back end developernya itu juga pakai Python, pakai R, jadi dia juga memasukkan rumus ya, jadi ketika grafik naik turun itu dia tidak menggantinya satu-satu ya, jadi real time-nya itu juga tampilannya agar bisa dibaca juga menggunakan teknik-teknik yang ada di sini begitu. Nah, inilah contoh analisis regresinya. Jika teman-teman menggunakan rumus matematika juga seperti itu ya, lumayan panjang juga, ada N sigma N begitu ya, karena memang basic dari analisis dan visualisasi data ini juga nggak jauh-jauh dari ilmu matematika. Nah, contoh tadi ya, ringkasan materi ya, kita bisa belajar misalnya ada soal X, Y, dan X2 ya, teman-teman disuruh menghitung begitu. Ketika rumus matematika itu akan diterapkan di coding, itu kan nggak mungkin ya kita pakai N A sama dengan N sigma N ya, I sama dengan 1, itu panjang sekali ya, jadi diringkas menggunakan shortcut yang teman-teman bisa dipelajari di latihan soal nanti begitu. Kita lihat ya. Nah, ini seperti data-data yang hilang, terus ada rumus shortcutnya ya, hasilnya 9,1 begitu, ada 0,2. Nah, memang ini bisa juga ditampilkan di RStudio, namun memang lebih enaknya kalau hasilnya itu visual begitu ya, hasilnya langsung muncul angkanya atau visualnya begitu. Oke, ini sudah jam 7 lebih sedikit ya. Kita langsung mulai latihan soal saja karena waktunya juga sudah malam. Jadi teman-teman kemarin sudah ada tugas begitu ya, untuk mengerjakan yang ada di link drive begitu ya. Setelah teman-teman download maka akan muncul Excel dan juga soalnya begitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat yang ada di e-learning begitu. Setelah kita download maka akan muncul Excel-nya ya, seperti ini ya. Nah, ini ada apa namanya Excel-nya ya, data pendapatan ya begitu. Jadi teman-teman jika sudah mendapatkan Excel-nya begitu ya, silakan nanti dipindah dulu, di save as dulu ya, formatnya jangan .xls gitu ya. Jadi formatnya silakan di file, kemudian di ini belum tak enable editing ya, file save as begitu ya, lalu silahkan nanti dibuat format CSV ya. Ini saya biasanya pakai CSV UT8 ya. Kalau mau pakai yang ini bisa juga, koma delimited juga boleh, tapi yang standar yang ini ya. Kalau teman-teman pakai Mac atau Macintosh dari Mac ya boleh pakai ini. Jadi disesuaikan saja dengan device-nya teman-teman. Misalnya kita juga sudah pakai ini begitu ya, nanti kemudian di save. Nah, jika sudah, nanti akan muncul kodenya seperti ini. Jadi langkah awal untuk mengerjakan soal ini, soalnya ada satu tapi ada A, B, C, D, E begitu ya. Teman-teman silahkan mulai membuka RStudio-nya ya. Ini RStudio-nya ini kemarin saya sudah coba ya, saya coba clearing dulu. Nah, jika teman-teman sudah klik RStudio maka akan muncul seperti ini ya. Beda sama yang pertemuan kemarin kita pakai RB, kalau ini kita langsung muncul di RStudio ya.
Jika sudah, teman-teman akan mengambil ya, kita tanya dulu soalnya ya. Install, kita sudah download ini tadi drive-nya, kemudian ada install paket berikut jika belum install, lalu load paket menggunakan fungsi library ya. Oke, kita lihat ya materinya mana ya. Benar, saya buka di e-learning saja ya, aktivitas belajar ke-8 ya. Di situ ada soalnya ya. Nah, ini tugasnya ya. Nah, teman-teman silakan download tugas tutorialnya. Ada XLS-nya, dipindah dulu formatnya menjadi .csv begitu ya. Jika sudah, kita juga lihat soalnya ya. Soalnya apa tadi? Saya sampai lupa. Sebentar. Ya, muncul seperti ini ya. Nah, ini silakan teman-teman rubah dikali 10.000 ya. Gunakan informasi berikut ya, perhatikan data sel. Kalau mendapat nilai asli dikalikan 10.000. Nah, nanti silakan disesuaikan. Kita coba yang ini ya, install package-nya. Dikopas dulu, copy. Ini satu-satu juga boleh ya. Yang ini dulu ya, install package-nya dulu ya. Library-nya nanti dulu. Silahkan jika sudah di-download Excel-nya, kemudian dipindah datanya dikali 10.000, 10.000, mohon maaf, dikali 10.000, kali 10.000 itu gini maksudnya ya. Nah, ini dikali 10.000 itu ya. Nah, ini dikali 10.000 berapa gitu. Terus nanti di drag and drop maka akan muncul hasilnya ya. Pakai rumus ya, sebentar saya cek rumusnya. Nah, itu nanti dikali 10.000. Kalau sudah, baru nanti dibikin si .csv. Ini kemarin sudah saya coba. Kemudian kita masuk ke RStudio-nya ya. Kita install dulu yang ini, package-nya. Control copy, masuk di sini, paste. Ya, bisa nggak ini? Oke, jika sudah di enter saja, maka nanti si RStudio akan menginstal library package-nya ya. Jadi kita nanti akan menjawab soal nomor 1A, B, C, D, dan E kalau nggak salah. Saya lihat, oh ya benar. C, D, dan E. Nah, tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Kita tadi install yang namanya adalah ggplot tool. Kemudian kita menginstal package deployer, kemudian kita juga misal package from, ya. Kemudian kita juga misal ggpupper ya, sampai successfully begitu ya. Nah, ini kalau sudah successfully ini ya, successfully begitu berarti sudah berhasil. Tinggal teman-teman enter saja ya. Lalu kita mencoba menginstal library-nya ya. Tadi package-nya, sekarang library-nya. Pak, kalau boleh bareng-bareng nggak Pak? Ya boleh-boleh saja ya, tapi saya kasihnya sendiri-sendiri biasanya. Nah, nanti dia juga akan running begitu ya sampai selesai, sampai finish begitu. Oke ya, sip. Nah, kalau sudah berhasil maka akan ya sudah muncul version-versionnya sesuai dengan RStudio yang teman-teman pakai. Jika sudah, kita akan mulai mengerjakan ya, lakukan regresi linear sederhana untuk mengetahui langkah-langkah berikut ya. Jadi teman-teman yang pertama menggunakan plot histogram ya, untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal dan mengintegrasikan tersebut ya, nilainya 10 poin. Oke, jadi teman-teman harus mengerjakannya. Oke. Pertama kita clear dulu ya, ada gambar sapu di sini untuk membersihkan lembar kerjanya. Sebelum itu kita buka juga notepad, mana tadi? Notepad plus-plusnya ya. Iya. Teman-teman boleh pakai yang lain, boleh pakai apa tadi? Pakai Dreamweaver, pakai VS Code juga boleh. Nah, silakan, ini banyak sekali ya yang harus saya cek dulu.
Sebentar. Ini kemarin pakai JSON ya. Saya bikin file baru aja. File ya. Kemudian new. Kemudian language-nya kita ganti R. Oke, karena kita pakai seperti biasa kita harus mengetahui apa tadi yang pertama, dataset ya, dataset yang filenya sudah kita rubah ke format CSV ya, format CSV. Kenapa Pak kok dipindah ke format CSV? Karena kalau format XLSX ya atau XLS dari Excel itu tidak bisa terbaca langsung di Excel ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kadang ada Excelnya yang formatnya di bawahnya 2010 ya. Jadi bisa missing value atau datanya nanti bisa hilang begitu. Jadi teman-teman bisa bingung sendiri kalau ada datasetnya yang hilangnya banyak begitu ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita mendeklarasikan datanya ya. Kita ketik data sampai warnanya berubah menjadi ungu. Belum buka stripe begini ya. Terus kita larikan read ya untuk membaca. Read dot formatnya apa? CSV. Oke. Kurung buka, lalu kita cari filenya. Filenya di mana Pak tadi? Aduh, pencet. Maaf. Filenya ada di C ya. Kemudian ada di download ya. Apa tadi namanya? Data pendapatan kalau nggak salah. Nah ini ya, data pendapatan nih. Ini formatnya sudah Excel CSV ya. Kalau ini kan XLS nih, ada gambar grid-gridnya nih. Kalau CSV gambarnya A, XA begitu. Nah ini diklik kanan ya, di properties gitu maksudnya. Ya, di properties kan, disesuaikan. Kemudian teman-teman, nah ini file location-nya silakan di copy ya. Nah ini tuh C, user, excerpt dan lain-lain. Di kopas begitu, silahkan dilarikan di sini begitu ya. Terus nama apa tadi, nama filenya apa, data underscore pendapatan gitu ya. Data terus pendapatan gitu ya, misalnya gini .csv begitu. Nah baru di strip bawah di header baru kita kasih sesuai shortcut tadi, header sama dengan draw ini ya. Nah ini nanti true-nya tidak bisa menjadi terbaca ya, karena apa Pak ya, karena agar codingnya itu terbaca dikasih petik di sini ya, petik 2. Ini juga kalau di sini juga dikasih apa istilahnya, petik 2. Ini kan petik 2, ini petik 2 ya. Nanti kalau seperti ini tidak bisa terbaca karena di RStudio backslash ini dianggap apa ya istilahnya, tidak terbaca begitu atau unread. Jadi harus diganti slashnya itu kebalik begini ya untuk membaca. Nah gitu. Ini ya teman-teman, nanti bisa langsung kopikan ya di shortcutnya teman-teman. Kalau yang sudah saya buat kemarin juga sepertinya sama untuk kelas, iya, untuk kelas yang satunya begitu ya. Oh iya sama nih ya, nih ya kita kopaskan sama juga ya seperti yang punyanya teman-teman. Mana tadi kok masih JSON misalnya ya, kita kopikan di R. Nah ini ya, pastekan begitu datanya. Jadi datanya ini C-nya ini disesuaikan ya. Kalau teman-teman nyimpennya di download ya di C, kalau nyimpennya di disk D ya di disk D. Kemudian di enter ya. Oke. Nah, ini akan muncul di sini data ya. Jadi ada 499 data dan 3 variabel. Oke. Kita nggak perlu lihat anunya ya, lihat Excel-nya, tinggal kita view untuk melihat. Ini muncul ya. View. Ini ada shortcutnya, di enter, diklik aja
kita ketik data, karena kita mendeklarasikan nih, kan tadi datanya dideklarasikan. Nah, coba kita ketik data. Nah, ini muncul ya, data. Nah, enter. Nah, datanya ada berapa ini? 1, 2, 3 ya, ada 499 objek. Maka benar ya, 499 objek dan 3 variabel. Ada variabel yang tidak diketahui di sini ya, NA. Itu nanti silahkan disesuaikan jika teman-teman sudah dikalikan berapa tadi? 10.000, begitu ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke soalnya, begitu ya. Soalnya tadi apa? Ini kok mata cut pasti begini ya. Kita lanjut, yang soalnya adalah lakukan lineage regressi, gunakan scatter plot ya untuk plot histogram untuk variabel distribusi normal atau tidak ya. Jadi kita disuruh membuat seperti di pertemuan kemarin, membuat histogramnya, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel tersebut hasilnya benar ya. Kita coba. Yang pertama, sudah bisa kita kasih pagar ya, kita jauh jawaban apa ini tadi? Nah, 1A gitu ya. Kita panggil dulu karena di sini dia mintanya histogram ya. Kita panggil namanya his seperti yang kemarin. His kurung buka, apa yang dideklarasikan di atas? Data ya, ini data. Data ya. Terus dalam dolar apa yang dicek tadi di datanya, mana RStudio-nya. Nih. Ada kebahagiaan dan juga pendapatan. Soalnya apa? Ya. Operasi histogram tersebut ya. Kita coba cari yang apa tadi? Kebahagiaan. Mana tadi? Ini data dolar kebahagiaan. Ini ya. Koma. Baru kita masukkan main atau judulnya ya. Ya. Histogram kebahagiaan. Ya, ini cuman caption. Jangan lupa dikasih petik juga karena di depannya sudah dipetik. Kenapa ini kok nggak dikurung tutup Pak? Karena ini sebenarnya masih subdomain ya. Ini jadi domain subcoding maksudnya, subcode-nya. Jadi ini subcode-nya ada di bawahnya, dikasih koma, enternya. Kemudian sumbu X-nya ya, karena histogram ya. Histogram seperti yang pertemuan kemarin. Kita deklarasikan tingkat kebahagiaan. Itu ya. Tadi ada histogram dan judulnya histogram kebahagiaan dan juga tingkat kebahagiaan. Kalau sumbu Y-nya, ya, sumbu Y sama dengan kemarin sudah kita coba ya. Kalau di histogram sumbunya yang satunya adalah frekuensi, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di video pertemuan yang sebelumnya. Saya kasih warna sama, warnanya apa? Kemarin sudah merah ya, kita ganti hijau gitu. Light green, hijau muda, hijau terang gitu ya. Koma ya. Nah, terus apa lagi yang belum? Border ya. Border. Bordernya apa warnanya? Black. Ya, black ini ya. Oke. Jangan lupa jika sudah semua bisa kasih kurung tutup. Nah, seperti di pertemuan yang kedua ya, atau web yang kedua, kita bikin histogram itu warna merah sama biru ya kalau nggak salah. Itu untuk melihat histogram dari data tersebut. Nah, di soal nomor 1A itu teman-teman juga disuruh untuk menggunakan plot ya. Yang plotnya yang dipilih adalah histogram. Untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jadi ada data yang kosong atau data yang hilang atau tidak dari histogram tersebut. Dimana kita sudah mendeklarasikan data ini ya, data read CSV kita manggil dari data underscore pendapatan yang sudah kita format CSV tadi. Lalu kita menampilkan histogramnya. Ya, jangan lupa kalau sudah dikurung tutup seperti ini ya. Merah bertemu dengan merah ya. Kita kopikan begini. Kita pastekan, kita coba ya.
Ya, seperti ini ya. Jadi, kenapa Pak kok ini dikasih koma begitu ya? Jadi, biar kalau ada error kelihatan ya. Jadi, ini masih dalam satu sub code begitu ya. Ini ada garis begitu ya. Jadi, ini kita coba. Nah, munculnya seperti ini ya. Jadi, teman-teman, ini shortcut-nya. Ini Instagram kebagian. Teman-teman masuk. Jika sudah, teman-teman bisa mana tadi? Teman-teman bisa buka Word ya. Word itu. Nah, silahkan dimasukkan ya. Mana tadi Wordnya? Ini masih berputar ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa di screenshot, kemudian bisa langsung dipastekan untuk jawaban nomor 1A. Teman-teman juga kita sambil nunggu ini ya. Saya buka banyak jendela soalnya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 1B. 1B mana tadi? Ini ya. Jadi yang 1B yaitu adalah kita harus menggunakan si scatter plot ya. Scatter plot untuk cek apakah variabel tadi berhubungan linear atau tidak. Jadi kalau tadi kita pakai histogram ya, ternyata hasilnya itu berhubungan ya. Jadi ya grafiknya naik kemudian turun seperti gunung begitu ya. Jadi di situ bisa disimpulkan seperti apa, nanti teman-teman interpretasikan begitu ya. Nah, jika sudah, teman-teman akan menjawab ini ya. Sebentar. Nah, ini misalnya ini soalnya kemarin ya, untuk teman-teman. Silakan jawab seperti ini ya, jawaban 1A gitu ya. Silakan ini di screenshot itu ya. Jangan lupa dikasih shortcut-nya ini ya. Shortcut-nya ini di kopas boleh atau di print screen juga boleh. Ya, seperti ini. Jangan lupa untuk dianalisa ya. Teman-teman harus bisa membaca hasil dari shortcut-nya itu tadi apa gitu ya. Nah, terus teman-teman kasih keterangan hasil dari analisis data di atas dengan histogram adalah apa begitu ya. Silahkan nanti diinterpretasikan ya. Interpretasikan gitu ya. Akan teman-teman interpretasikan untuk jawaban nomor 1A. Kemudian kita masuk di 1B, sama bedanya kalau tadi histogram, sekarang kita pakai scatter plot. Tadi kita pakai kebagian ya, karena sumbu yang dicarikan adalah sumbu X-nya itu adalah kebagian, Y-nya frekuensi. Kalau scatter plot nanti dimasukkan dua-duanya, pendapatan dan kebagian. Oke, kita masuk untuk nomor 1B ya. Kita masuk di RStudio-nya, di Notepad++-nya seperti biasa. Lanjutkan di bawahnya saja ya. Jawaban 1B gitu ya. Kita akan membuat scatter plot ya. Scatter plot itu di codingnya di R itu plot begini, warnanya sampai ungu ya. Kemudian data, tadi sudah kebagian, kita pakai pendapatan dulu. Data dolar, apa yang dipanggil? Pendapatan ya. Sesuai dengan Excel-nya ini loh, pendapatan kebagian ya. Ya, silakan disesuaikan karena hurufnya ini pendapatan P-nya kecil, K-nya kebagiannya juga K-nya kecil. Ini juga harus disesuaikan ya. Jadi jangan K-nya besar gini nanti error ya. K-nya kecil saja. Karena memanggil dataset yang ada di atasnya atau yang sudah kita deklarasikan. Kita satunya sumbu Y-nya adalah data dolar kebagian. Ya, ya, oke. Dan muncul, kita kasih koma, enter. Kemudian kita kasih judul. Judulnya adalah apa ya? Scatter plot. Scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan gitu ya. Gini aja ya judulnya ya.
kita kasih kurung petik 2 juga karena depannya ada petik 2, kasih koma, enter. Lalu kita masukkan sumbu X-nya teman-teman. X lab sumbu X-nya ya. Sama dengan apa ya sumbu X-nya? Sumbu X-nya nih ya, yang pertama ya, pendapatan. P-nya kecil. Oke. Kalau pendapatannya kecil, kebahagiaannya juga kecil ya. Wah, ini menarik ini. Soal codingnya. Kebahagiaan. Oke. Sumbu X dan sumbu Y-nya sudah. Sekarang kita kasih apa? Warna. Kita kasih warna tadi sudah hijau, kita kasih warna apa? Blue ya. Biar menarik. Hijau biru gitu ya. Seperti biasa, scatterplot kemarin kita sudah, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ada 19 ya, ada 25. Itu kode ya. Jadi sesuaikan. Jadi kita mau bikin bulat-bulat ya, 19 gitu misalnya. Pecahannya 19. Ya. Ini dulu ya. Oke. Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat. Sekarang kita coba codingnya ya. Untuk jawaban 1B. Nah, enter dulu. Ini ada yang belum ya. Data pendapatan ya. Komanya ada yang kurang mungkin ya. Sebentar saya cek dulu. Data dolar pendapatan ya sudah oke ya. Mungkin kita cek soalnya dulu. Oh, juga untuk memiliki hubungan linear ya. Jadi kita juga harus mencari hubungan linearnya. Kalau di sini tadi tidak ada hubungan linearnya ya. Kita harus memiliki hubungan linear. Berarti kita masuk ke materi tadi. Ini ya, materi yang saya presentasikan. Linearitas itu shortcut-nya adalah apply harusnya. Kita cari ya. Bukan heat map. Nah ini ya. Jadi menggunakan ini ya codingnya sama ya. Mana tadi? Maaf. Ini ya plot ya sama plot ya. Tes data dolar pendapatan. Ini harus pakai apply teman-teman karena nanti menarik garis ke simpulan. Berarti kita tambahkan circuitnya apply ya. Apa tadi? Ini kita panggil LM ya. Apa tadi? Kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu. Nah ini ya pendapatan ya. Ini sebenarnya bukan gambar cacing ya, tapi gambar strip gini. Pendapatan. Jadi ini bukan strip ya, tapi seperti cacing begitu. Koma data ya. Apa yang kita panggil data atasnya? Oke. Nah gini ya. Terus kita kasih warna juga, colornya hitam. Misalnya gitu ya. Black, kurang tutupnya belum lupa. Black, ini ya. Baru LWD ini adalah like-nya ya, tingkat ketebalan garisnya nanti. Kita kasih 2 gitu ya. Oke. Sip. Oke, kita coba dulu. Saya akan melihat dulu apakah ada yang error codingnya. Seharusnya sih aman ya. Oke, kita lepaskan saja. Kita masuk di R ya. Oh, ada yang error. Data dolar pendapatan ya. Dan kebahagiaannya tidak ketemu ya. Oke, kita coba cek dulu. Pendapatan. Terusnya muncul ya. Saya lihat circuit saya yang satunya ya. Apakah ada error di sini? Ini harusnya enggak ya. Saya coba.
kita clearing dulu sampahnya ya, kita masukkan. Berarti yang di sini kurang dikasih spasi ya. Oke. Jadi ini harusnya ya. Ini harusnya ada petik gini teman-teman. Nah, ya. Jadi tadi itu tidak terbaca merahnya ya. Ini masih hitam, ini juga masih hitam ya. Ada error code ya. Saya mohon maaf. Jadi tinggal kasih petik ini. Nah, sudah berhasil ya. Warnanya muncul, kebaca semua. Kita coba. Ya, kita coba. Ini kita hapus dulu, nggak apa-apa. Kita enter, paste ya. Nah, sip. Warnanya blue ya. Blue ya. Kita coba. Oh, extendnya different. Apa nih? Sumbu X dan sumbu Y. Apply, benar. Harusnya benar ya. Kita coba di satunya. Apakah bisa? No, gitu ya. Jadi ada error di sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Harusnya menggunakan petik 2 ya. Saya tadi menggunakan petik, ada yang petik 1. Jadi ini bisa dilihat codingnya yang sudah betul. Untuk jawaban 1B ya. Oke, teman-teman bisa masuk di ininya, di Car Studio-nya, silakan di print screen, kemudian masukkan di Word-nya 1B begitu ya. Jadi pastekan. Nah, ini untuk jawaban 1B. Jangan lupa shortcut-nya juga di paste ya, boleh di screenshot, boleh langsung di kopas begini juga boleh. Ya, gitu ya. Kemudian dikasih interpretasi dari jawaban di atas adalah gitu ya. Oke. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 B gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu adalah untuk yang nomor 1C. Lakukan regresi linear sederhana ya. Dan jelaskan hasil regresi tersebut. Poinnya 20 ya. Jadi teman-teman akan menggunakan shortcut seperti di materi tadi, yaitu model ya, menggunakan summary model dan print begitu ya. Coba kita lihat shortcutnya model. Sebentar, kita lihat. Saya sudah menjumpai di sini. Ini ya, jadi teman-teman nanti pakai model, ada summary data, begitu ya. Ini ada model, LM, dependent, dan independent. Jadi dependent itu misalnya dolar kebagian, gitu ya. Terus independennya pendapatan, data tetap data ya. Summary model ya, terus nanti kita panggil si coding modelnya. Habis itu kita print, dah gitu doang. Jadi ada 3 bar. Nah, kita pakai model regresi sederhana. Kita lihat soalnya ya, betul ya. Ini ya, soalnya adalah regresi linear sederhana. Nih, regresi linear sederhana. Pakai ini ya. Oke, kita coba shortcut-nya. Kita masuk di R begitu ya. Di notepad. Jawaban 1C gitu ya. Model ya, apa tadi model suruh buka strip ya, model ya, suruh buka strip ini ya, lalu LM begitu sesuai dengan shortcutnya tadi. LM benar ya, LM, terus variabel independennya apa? Variabel independennya kita kasih kebagian Pak, oke. Kebagian, oke. Lalu ini bukan strip ya, tapi seperti cacing itu. Di shift
Nah ini, jadi munculnya seperti ini ya. Munculnya bukan strip ini, tapi ini ya. Jadi kalau teman-teman zoom ya di materi saya ini cacing ya. Mana zoomnya ini? Nah ini nih. Bentar, biar nanti teman-teman nggak bingung. Kok di strip nggak muncul apa ya ini ya? Ini gambarnya bukan strip ya. Shortcutnya adalah seperti cacing nih. Oke, kita masukkan variabel independennya kebagian, variabel independennya adalah pendapatan. Oke. Lalu jika sudah, kita masukkan codingnya adalah apa tadi? Data ya. Data gitu ya. Data. Jadi jika sudah, kita masukkan shortcutnya adalah data koma ya. Data begitu ya. Lalu kita kasih kurung tutup ya, sudah merah ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, terbaca. Lalu kita masukkan summary model underscore model. Nah, betul? Benar ya, summary underscore model kita deklarasikan seperti itu aja ya, biar nggak boleh teman-teman pakai ini juga boleh. Kalau saya kasih underscore. Biar enak bacanya ya. Kalau kita panggil codingnya warnanya harus ungu ya, summary. Nah, summary. Oke, nah, ini ya shortcutnya dr, baru kita panggil modulnya. Oke, habis itu kita print biar nanti muncul hasilnya di output di RStudio-nya. Apa yang dia panggil ini? Atasnya summary model. Enter. Nah, jika sudah, kita kasih kurung tutup. Jangan lupa. Oke, ini untuk jawaban 1C. Kita coba DR-nya. Pastekan. Muncul ya. Ini hasil summary modelnya ya. Jadi yang hitam ini adalah outputnya di sini. Min-nya ada min 2, mediannya 0,039, maksimal angkanya segini, begini. Kemudian ada koefisien keragamannya ya. Pendapatan itu sekian, estimasinya 0,71, errornya sekian, variable value-nya sekian. Nah, nanti teman-teman nggak usah bingung, tinggal jika sudah muncul hasilnya, yaitu di p-value dan di r-squared-nya, ini tinggal di screenshot aja, di alt screen, masuk di Word ya, 1C gitu ya, dipastekan. Jika sudah, jangan lupa ininya di screenshot juga. Paste, yaitu adalah si apa tadi namanya, hasilnya si hitamnya, di crop gini atau ditulis juga boleh ya. Nah, kalau 1C cuma gitu. Oke, sudah di zoom gini ya. Sip. Itu untuk jawaban nomor 1C ya. Nah, tadi soalnya. Iya. Oke, 1C jawabannya seperti itu. Lalu 1D, gunakan perintah plot ya. Plot name variable regresi kalian untuk cek homoscedasticitas dan interpretasikan hasil. Berarti kita harus mencari homoscedasticitas ya. Jadi teman-teman bisa masuk di shortcut-nya ya. Kita cari di tadi regresi. Bukan. Nah, saya cekkan homoscedasticitasnya itu di halaman berapa ya? Kan? Apa di bawah ya? Sebentar. Ini. Ini yang tadi apply sudah kita coba codingnya. Homoscedasticitas. Nah, ini mungkin di sini ya. Sebentar, lihat dulu homoscedasticitasnya. Melakukan package-nya.
bukan. Jadi teman-teman nanti bisa cari shortcutnya juga di Google ya, untuk mencari namanya homoskestiskitasnya ya. Nah, sepertinya saya sudah pernah bikin sih di materi. Jadi untuk teman-teman biar nggak bingung, itu harusnya ada di sini. Cuman saya lupa di slide berapa ya. Oke, nanti saya share juga. Kita coba aja dulu langsung ya, biar cepat. Jadi di homoskestiskitas itu kita pakai parameter ya, parameter MV-row harusnya. Jadi kalau teman-teman search di Google gitu ya, shortcut dari si homoskestiskitas gitu, par apa namanya MV-row gitu ya. Nah ini ya, par MV-row R gitu. Nah dia nanti digunakan untuk membagikan host grafik ya, atau disebut dengan homoskestiskitas itu tadi ya. Jadi menampilkan outline-nya begitu ya. Nah, ini ada teman-teman. Nanti outputnya harusnya seperti ini. Oke, kita coba langsung saja shortcut-nya ya, di notepad biar rapi lagi. Di jawaban 1D begitu ya. Yang kita deklarasikan sudah ada di atas, tinggal kita kopikan saja ini ya. Ini codingnya ini. Ya. Farmer ya. Kita bikin 2 baris ya. Kita coba pakai ini ya. Oke. Kita coba pakai yang ada di Google. Sama ya, bisa ya. Lalu kita tampilkan hasilnya. Dia mintanya apa tadi soalnya? Soalnya adalah plot ya. Plot. Berarti kita masukkan codingnya plot benar. Lalu kita panggil modelnya. Sip. Oke. Coba nanti saya lihat di materi. Harusnya seperti ini, shortcutnya sesimpel ini. Terus kita masukkan di R. Teman-teman bisa langsung pastekan. Nah ini ya, muncul hasilnya seperti ini ya, ada di sebelah kanan, ada residual fit, ada GGR result, ada scale location, dan juga ada residual leverage. Nah ini silakan di print screen seperti ini saja, kemudian masuk di boardnya teman-teman ya, 1D ya, 1D gitu, pastekan, nggak muncul. Salah ya. Jadi di sini klik. Nah, ini ya, kemudian dipaste. Kemudian teman-teman masukkan juga shortcode-nya ya. Setelah saja boleh. Lalu jangan lupa masukkan apa? Di soalnya, interpretasikan. Nah, karena nilainya 20 poin ya. Interpretasi dari data di atas adalah ya, silakan. Sip. Itu untuk nomor 1D ya, sudah terjawab. Lalu yang terakhir ada 1E ya. Terakhir adalah 1E. Nah, 1E ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang pertama, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Teman-teman harus membuat plot data point pada grafik sebuah data tadi ya. Jadi ini codingnya lumayan panjang ya. Jadi gabungan ya. Kita langsung masukkan saja biar nggak kemalaman ya. Sudah jam 19.43. Jawaban 1E ya. Ini kita ringkas begitu. Kita disuruh membuat plot sama ya seperti di atas. Plot data point. Nah, jadi kita bisa menggunakan par ya, pakai yang 1:1. Menampilkan 1 baris 2 kolom. Nanti kita menampilkan 1 baris 1 kolom begitu ya. Ini kita kopikan di sini dulu. Kita bikin 1 kolom aja ya, karena kan variabelnya cuma 2. 1,1 gini. Oke, sip. Lalu kita buat plotnya sama seperti yang di atas. Data, dolar, pendapatan, gini ya.
Kemudian kita masukkan data dolar kebahagiaan gini ya, sip. Terus kita kasih judul main apa tadi soalnya, regresi linear ya, regresi linear menggunakan grafik. Oke, mainnya judulnya adalah regresi linear pengaruh pendapatan terhadap apa ini? Pengaruh pendapatan terhadap apa? Kebahagiaan ya. Sumbu Y-nya kebahagiaan. Ini sudah dapat captionnya. Ini aja ya. Kita kasih koma, jangan lupa kita masuk di sub coding yang bawahnya. Sumbunya sumbu apa? Karena kita bikin plot ya, scatter plot ya. Bukan scatter plot sih, plotnya aja titiknya ya. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya kita kasih pendapatan aja ya. Sama kayak yang di atas. Ini kan atas-atasnya sumbu X-nya pendapatan ya. Pendapatan, koma, sumbu Y. Sumbu Y-nya kebahagiaan. Sip. Kedua jangan lupa. Kemudian kita kasih warna apa? Warnanya kita kasih warna blue gitu ya, blue lagi nggak apa-apa ya. Terus pecahannya kita bikin 19 biar jadi lingkaran juga ya. Oke. Nah, ini untuk yang satu ya. Lalu kita lanjutkan saja circuitnya. Tambahkan garis linear data yang sudah diplot. Garis linear seperti tadi ya. Di ini membuat upline nih, biar ada garisnya gitu ya. Kita pakai ini juga boleh dikopaskan ya. Tapi kita pakai yang upline lagi. Upline begini ya. Kemudian kita kasih memanggil codingnya pakai model. Kemudian warna langsung aja ya. Kalau di sini kan kita panggil ke bagian pendapatan, kita juga boleh kita pakai langsung model karena model di sini sudah ini ya. Ini manggil dari sini ya. Karena ini sudah ada deklarasinya di sini di atasnya. Begitu kita ambil ringkasnya gitu pakai kita manggil model gitu saja. Kita kasih warna langsung biar codingnya ringkas. Black gitu ya. Atau apa? Hitam aja ya biar kelihatan. Kemudian setelah warna garisnya hitam, tingkat ketebalan LVD-nya. LVD ini. Light, white, ini ya. Line width apa gitu, saya lupa LVD itu. Kemudian sama dengan kita bikin, jangan 2 ya, tadi sudah kita coba 2, kita bikin 4 gitu ya, biar agak tebal. Sip ya. Lalu kita masukkan juga sudah gini dulu ya. Kita dengan coba apakah berhasil di sini ya. Jadi clear dulu ya biar rapi. Paste kan. Plot datanya belum ini ya, belum dikasih kurung tutup, saya lupa, maaf. Ini dikasih kurung tutup. Nah, ya ini oke ya, sip. Nah, clear aja. Nah ini ya, di ini lupa saya kasih kurung buka karena ini kurung tutup. Kita enter. Ya, nah ini ya, muncul seperti ini ya, line modelnya. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan begitu. LWD-nya itu mau diganti boleh, misalnya jadi berapa ya? Jadi 1 biar tipis ya. Terus pecahannya dibuat 20 gitu. Juga boleh, silahkan. Saya melihat pola codingnya. Nah, jadi 2 gitu ya. Jadi pecahan ini menyesuaikan ya. Kalau dibuat 18 juga boleh. Ini hanya simbol saja. Nah, itu tadi 1E yang poin pertama dan kedua ya. Langsung sekaligus 2 jawaban ya. Kalau nggak pakai
Append gimana Pak? Ya kalau nggak pakai append tinggal append-nya dihapus. Ya, cuma sampai sini doang nih. Declare. Tekan. Oh ini ya. Ini jadi jawaban pas copy di print screen. Jawaban 1E1 yang ini ya. Sampai 1E1. Masuk di Word. Jawaban 1E1. Pastekan ya. Dan juga shortcut-nya. Nih. Sip. Oke. Lanjut jawaban 1E2. Jawaban 1E2 soalnya adalah tambahkan garis. Garisnya apa Pak? Ya blend tadi ya. Ya. Tambahkan garis regresi linear. Tinggal masukkan blend-nya ini. Blend. Kopaskan. Just masukkan di notepad ya. Masukkan di RStudio, enter. Save ya. Pak masih kekecilan Pak. Oke, kita kasih LWD-nya 5 gitu ya. Oh, jangan 5, 10 biar kelihatan. Tuh, tebal segini ya. Nah, jadi LWD ini menentukan, tapi paling standar itu sebenarnya adalah bukan 10 ya. Paling standar itu harusnya kalau nggak salah itu 2 atau 3 gitu. Sebentar, nih kita clear aja. Ini ya, LWD-nya kita buat 3 gitu ya. Benerin. LWD-nya berapa Pak? 3. Sip. 3 atau 2 saya lupa standarnya itu. Jadi biar nggak terlalu error. Nah, ini ya, plan-nya. Terus kita upload screen untuk jawaban 1E2. Oke, ini sudah muncul. Dan juga shortcut-nya jangan lupa dikopaskan. Sip. Lalu yang selanjutnya adalah jawaban soal untuk 1E3 ya. Tambahkan persamaan untuk garis linear ya. Oke, persamaan garis kita pakainya teks ya. Kita masuk dulu di sini. Terus lanjutkan aja 1E3 begitu ya. Konteks sama sumbu X ya. Sama dengan min ya. Data dolar pendapatan. Ya. Data dolar pendapatan, kurung buka, kurung tutup, koma ya, sumbu Y. Y sama dengan sumbu maksimalnya max gitu. Tadi kan sumbu X-nya sumbu min ya. Sumbu min-nya data pendapatan. Sumbu max-nya data kebagian harusnya ya. Data kebagian. Oke, sip. Kurung tutup koma, begitu. Lalu kita kasih label. Labelnya sama dengan EQ. Ini ya. Equipment, equivalennya. Lalu postnya atau postcode-nya kita kasih kodenya berapa ya? 4 ya yang standar. Terus apa lagi? Warna. Warnanya kita kasih warna merah. Sip. Ya, kalau tutup jangan lupa. Oke. Kita lihat dulu soalnya. Tambahkan persamaan untuk garis linear ya. Persamaan untuk garis linearnya. Y-nya 10. Dan beri judul label yang sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, berarti kita kasih 2 ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Sip. Ini sumbu X-nya sudah, teks min-nya sudah ya. Sekarang kita bikin apa namanya yang satunya. Teks buka X dengan min. Bisa dengan min ya. Data dolar pendapatan seperti biasa. 10 untuk 5 gini ya. Kita masukkan sumbu Y, Y max, tadi sumbu Y X min, data kebagian. Ini ya. Data kebagian untuk koma ya. Ini berapa tadi soalnya?
sumbu X dan sumbu Y ya. Kita bikin coba 0 sama 5 gitu ya, biar ada perbedaan. Boleh diisi 2 atau 10, itu hanya pengkodean. Labelsnya kita isi R2 gitu ya. Kemudian posnya kita isi 4, samakan saja ya. Warnanya juga kita kasih warna merah. Sip. Kita coba jawaban dari sini ya. Masuk di RStudio-nya, di clear. EQ-nya nggak kebaca ya. Saya coba lihat di shortcut saya. Oh, nggak mau ya. Sebentar. Kita cek dulu untuk yang 1E, apakah ada spasi atau sebentar. EQ. Ini koma ya. Kalau yang di sana tadi EQ ya. Ini sama ya. Kita coba dulu ya. Nah, ini ya, udah muncul ya. Di sini ya, teman-teman. Nah, ini loh. Jawabannya di sini nih. Nah, sumbu Y-nya berapa, sumbu R2-nya berapa. Nah, teman-teman tinggal screenshot ya. Di ini 1E3. Nggak bisa. 1E3 ini ya, yang koefisien model ya. Soalnya tadi kan tambahkan bersama garis linear ya, yang ini EQ dan R2. Jadi itu untuk jawaban 1E3 dan 1E4. Sip, tinggal teman-teman ini fokus, screenshot seperti ini, kemudian di screenshot lagi di value ini ya, seperti ini ya, di crop gitu. Karena jawabannya di sini yes. Ya, ini ya jawabannya. Crop lagi. Sip. 1E dan 1. Kemudian jangan lupa teman-teman lampirkan juga share codingnya ya, untuk di screen juga, dan masukkan di Word, paste. Tuh, ini ya. Pastekan. Lalu di crop juga di sini. Sip, oke. Nah, itu tadi untuk jawaban 1E3 dan E4 ya. Untuk jawaban ini. Jadi silakan teman-teman nanti lampirkan, saya nanti bisa membaca ya. Jadi itu tadi adalah cara menjawabnya. Untuk tugas nomor 3 memang shortcutnya jauh lebih panjang ya. Nanti saya juga share materinya biar teman-teman juga tahu cara pengambilan codingnya, begitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas yang ketiga ini ya, tugas ketiga. Jadi masih ada satu sisa lagi. Harapannya nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan sesuai dengan aturannya ya, yaitu formatnya PDF ya. Kalau ada yang mengirim video boleh, tapi tetap harus melampirkan shortcode-nya ya. Jadi tidak boleh cuman satu lembar terus
diisi linknya ya, link YouTube gitu ya. Nah, itu nilainya misalnya link YouTube-nya apa gitu ya. Jadi kurang maksimal. Jadi kalau jawabannya PDF-nya seperti ini ya, komplit ada screenshot-nya, ada shortcut-nya, ada tampilan RStudio-nya, kita bisa melihat. Pak, kalau jika sudah selesai semua baru mungkin dikasih tambahan link YouTube saya Pak gitu ya. Silahkan, nah, Pak gitu. Nah, itu baru boleh. Jadi karena format penilaiannya adalah format PDF sesuai dengan tugasnya begitu ya. Jadi biar tidak salah lagi, teman-teman yang belum mengupload segera dikerjakan tugasnya, deadline-nya di hari minggu depan. Harapannya teman-teman bisa setelah mengikuti web dan perkuliahan malam hari ini, teman-teman bisa paham, oh cara melakukan shortcut-nya seperti ini, cara membaca codingnya seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini, kemudian cara mengekstraknya juga teman-teman juga tahu ya. Jadi tidak tiba-tiba bisa menjawab tapi paham juga alur cara menjawabnya dan juga ekspor datanya. Terus kemudian shortcut yang digunakan itu kenapa harus pakai itu ya. Jadi shortcut-shortcutnya di library-nya di R itu sebenarnya sudah ada. Teman-teman bisa search seperti tadi ya ketika kita belum menemukan parameter MVRO-nya ya, belum ketemu kita search di Google ada juga. Jadi parameter MVRO itu bisa menunjukkan ini ya variabelnya mau satu atau dua ini ya, satu atau dua atau 1:2, koefisien modelnya juga bisa digunakan ya. Jadi itu tadi untuk web ketiga pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik ya. Harapannya itu ya. Mungkin itu dulu ya karena sudah jam 8. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini begitu. Mungkin Mas Marshall, Mbak Lisna atau teman-teman yang lain yang belum join nanti bisa tanya-tanya juga di grup WhatsApp ataupun di e-learningnya ya. Jadi biar bisa tahu semua. Yang penting sudah kita coba cara cepatnya ya, shortcut-nya juga. Ya teman-teman nanti bisa menjawab dengan tepat dan juga nilainya bisa maksimal. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Aman ya? Sudah jam 8, kita sudah 2 jam bersama untuk perkuliahan pada malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas ono rapat